Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di mana kakak dermawan saat ini? Bisakah kita menemuinya sekarang? Feng Zuer bertanya sambil air mata berkaca-kaca. Pandangan mendalam akan harapan yang sungguh-sungguh terlihat terpancar dari diri mereka. Feng Zuer terdiam beberapa saat sebelum dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kakak Hyun telah meninggalkan benua langit yang mendalam, dan pergi ke tempat yang sangat jauh, untuk mengurus sesuatu yang sangat penting baginya. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Kakak Hyun mengatakan bahwa dia pasti akan kembali dalam 5 tahun, dan 3 tahun telah berlalu. Jadi, Anda akan bisa menemuinya paling lambat 2 tahun lagi. 3 tahun, itu berarti rumor itu benar, kata Feng Zuer agak linglung. Tidak masalah, kami akan menunggu selama kami bisa bertemu dengan kakak dermawan. Aku akan menunggunya meskipun itu membutuhkan waktu 20 tahun. Feng Xianer menghapus air mata dari wajahnya. Pipinya masih agak merah saat dia bertanya, jadi kemana kita harus pergi setelah 2 tahun untuk mencari kakak dermawan? Feng Zuer berkata sambil tersenyum tipis, saat kakak Hyun kembali, aku akan menyuruhnya segera pergi menemuimu. Saya juga selalu ingin mengunjungi Tuan Dewa Phoenix Anda. Oke, kalau begitu itu janji. Feng Xianer mengangguk sambil tersenyum bahagia, sambil mengangkat jari kelingkingnya ke arah Feng Zuer. Ah! Xianer, dia adalah dewi yang terhormat. Kamu terlalu tidak sopan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Feng Zuer mengulurkan jarinya dan mengaitkannya dengan jari Feng Xianer. Itu janji. Hanya 10 tahun lebih sejak anggota keluarga Phoenix yang dijauhi menghilangkan kutukan pada garis keturunan. Mereka telah hidup tersembunyi di pegunungan 10.000 binatang dan menanggung kutukan pada garis keturunan selama beberapa generasi. Wajar jika mereka tidak memiliki fasilitas untuk mengembangkan fondasi yang kokoh, dan terlebih lagi tidak mungkin mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Hidup dalam keadaan seperti itu, kedua pemuda itu mampu meningkatkan tingkat kultivasinya dari alam mendalam dasar ke alam kaisar mendalam dalam waktu 10 tahun. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan garis keturunan Phoenix mereka yang encer dan bakat luar biasa yang mereka miliki. Mereka pasti telah bekerja sangat keras, menderita, dan obsesi mereka untuk meningkatkan budidaya seharusnya juga mendukung mereka. Kakak Hyun, kamu pasti akan sangat senang melihat pertumbuhan mereka yang luar biasa. Suir percaya bahwa kamu adalah lebih dari separuh alasan di balik mereka bekerja begitu keras. Mata Feng Xianer berubah menjadi kurva saat dia menatap kosong ke wajah Feng Zuer yang seperti peri. Kak Zuer adalah dewi yang paling kuat di luar sana, sangat cantik dan lembut. Pantas saja kamu bisa menjadi istri kakak dermawan. Feng Zuer tersenyum, apakah semua anggota keluargamu sudah keluar? Kalian baru saja mulai berbaur dengan dunia luar, jadi pasti akan mengalami banyak kesulitan. Aku akan memberitahu ayah kerajaan tentangmu. Sekte Divine Phoenix akan sangat bersedia membantu Anda. Terima kasih, kakak Zuer, tapi itu tidak perlu, kata Feng Zuer penuh terima kasih. Karena ayah, ibu, dan kakek tidak ada niat untuk meninggalkan tanah leluhur. Menjadi terbiasa dengan sesuatu adalah hal yang sangat menakutkan. Ketika mereka dengan tidak nyaman bersembunyi di pegunungan 10.000 binatang selama beberapa generasi, sambil menanggung kutukan pada garis keturunan, mereka menebus dosa-dosa mereka, menginginkan dosa itu dihapus sehingga mereka dapat kembali ke dunia luar lagi. Namun ketika hari yang mereka rindukan benar-benar tiba, mereka sudah terbiasa terputus dari dunia luar sehingga merasa tidak nyaman menghadapi dunia luar yang tidak dikenal dan juga sangat terikat dengan tanah leluhur. Akibatnya, para tetua memilih untuk terus mengasingkan diri dari dunia nyata bahkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu mengenai topik tersebut.
Mereka yang masih merindukan dunia luar adalah remaja putra dan putri seperti Feng Zuer dan Feng Xianer. Para tetua secara alami menyemangati mereka dan bahkan mendesak mereka untuk berbaur dengan dunia luar secepat mungkin. Feng Zuer awalnya terkejut dengan kata-katanya, tapi kemudian dia perlahan menyadari alasannya. Begitu, lagi pula, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa pergi ke kota Blue Wind Imperial. Kaisar Blue Wind Nation saat ini adalah istri dari kakak dermawanmu. Aku tahu itu kakak Sueruo. Aku dan Zuer juga merindukannya. Feng Xianer berseru dengan suara lembut. Namun, Kak Suir, kamu tidak perlu khawatir. Penghalang Lord Phoenix God masih ada yang melindungi kita selama ini. Ada juga dua. Xianer. Feng Zuer tiba-tiba meninggikan suaranya, dengan paksa menyela kata-katanya. Feng Xianer juga menutup mulutnya dengan tangannya, sambil berkata dengan mengelak, singkatnya, tidak ada yang perlu dicemaskan oleh kakak Suer. Saat Dewa Phoenix melindungi kita, kita juga bisa menjaga diri kita sendiri dengan baik. Bagus kalau begitu. Feng Suer merasa aneh dengan keanehan sikap mereka, namun tidak melanjutkannya lebih jauh. Kemudian, Feng Suer meninggalkan keduanya, namun emosi di hati Feng Zuer dan Feng Xianer terus melonjak. Mereka merasa sulit untuk tenang bahkan setelah sekian lama. Xianer, mari kita kembali ke rumah dulu untuk memberi tahu ayah dan ibu bahwa kakak dermawan tidak hanya tidak melupakan kita, dia juga yang memberi kita ode dunia Phoenix, kata Feng Zuer dalam sebuah nada bersemangat. Ayah dan ibu pasti akan ketakutan saat mendengarnya. Mereka berdua tidak bisa menahan kegembiraan mereka, dan tidak lagi peduli jika orang lain memperhatikan mereka. Keduanya melompat ke langit secara bersamaan dan terbang ke arah pegunungan 10.000 binatang. Di sebelah timur negara Blue Wind, kota awan terapung. Xiao Lingqi sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya. Dia sepertinya tertidur lelap, namun istirahatnya sama sekali tidak tenang. Mulai suatu saat, bulu mata dan bibirnya terus bergetar ringan. Warna pucat yang sangat tipis tapi tidak diragukan lagi aneh muncul di wajah cantiknya. Napasnya juga berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tubuhku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dia berseru tanpa daya di dunia gelap. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Di dalam dunia jiwanya, suara lain terdengar, suara yang sama dengan miliknya. Hanya saja suara itu terdengar sangat jauh dan tidak dapat dibedakan, seolah-olah suara itu berasal dari zaman kuno yang sangat jauh. Kedengarannya sangat tidak jelas. Saya bukan impian atau imajinasi Anda. Aku tidak lain adalah kamu. Tidak, kamu tidak. Aku Xiao Lingqi, bukan kamu, atau siapapun. Cepat pergi. Pergi dan jangan pernah kembali. Kamu adalah Xiao Lingqi, dan juga aku. Xiao Lingqi bukanlah dirimu seutuhnya, dan aku juga bukan dirimu seutuhnya. Aku dan Xiao Lingqi bersama-sama membentuk dirimu seutuhnya. Mengapa kamu begitu menolak dan takut akan keberadaan aku? Tidak, aku benar-benar muak mendengar sesuatu. Kamu hanyalah hasil imajinasi liarku. Aku mohon tinggalkan aku, jangan pernah muncul. Kamu takut aku menggantikan keberadaanmu dan mengubah keinginanmu, tapi kamu jelas tahu bahwa kamu adalah kamu dan aku adalah aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Bahkan mustahil bagiku untuk menggantikan keinginan Xiao Lingqi, dan Xiao Lingqi tidak mungkin menghapus keberadaanku juga. Apakah Anda lebih suka memiliki keinginan yang terfragmentasi? Tidakkah kamu merindukan jati dirimu yang sebenarnya? Tidak, saya tidak. Saya Xiao Lingqi, tidak ada orang lain selain itu. Aku tidak ingin berubah menjadi diriku yang tidak dikenali oleh orang lain. Aku tidak ingin menjadi diriku yang tidak dikenali oleh C kecil. Aku mohon kamu pergi, jika kamu bisa tetap tertidur lelap, aku memintamu untuk tetap seperti sebelumnya. Jangan pernah bangun lagi. Keheningan berlangsung lama. Maumu.
Jika suatu hari nanti kamu menginginkan kekuatan yang cukup untuk mengubah segalanya, maka sekali lagi bangunkan dirimu ini. Ketenangan kembali ke dunia di dalam jiwanya, setelah itu api merah menyala secara tiba-tiba. Di dalam api ada sosok yang seluruhnya berlumuran darah. Tangannya memegang pedang besar berwarna merah terang, tubuhnya basah kuyup dengan darah segar penuh dengan luka menganga. Dia meraung marah dan putus asa, tapi tubuhnya tertusuk oleh puluhan senjata dan balok. Tubuhnya yang sudah rusak pecah berkeping-keping seperti kain sutra yang robek, dan kemudian dia berubah menjadi abu yang memenuhi seluruh langit di dalam api. "C kecil," Xiao Lingqi menjerit ketika dia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Pupil matanya gemetar ketakutan dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menekankan tangannya erat-erat ke dadanya yang naik turun dengan sangat kuat. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mendekat. Su Ling'er membuka pintu saat dia masuk ke dalam dan dengan cepat menghampiri tempat tidur Xiao Lingqi. Namun, Xiao Lingqi tidak menunjukkan reaksi, belum pulih dari ketakutannya. "Kakak Lingqi, apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi?" Su Ling'er bertanya dengan nada ringan. "Itu adalah mimpi itu lagi." Xiao Lingqi masih linglung. "Sudah 3 tahun. Mimpi itu, pemandangan menakutkan itu muncul berulang kali. Hal itu sudah terjadi berkali-kali sekarang, tapi hal itu akan membuatnya sangat ketakutan setiap saat. Itu karena kamu terlalu khawatir tentang kakak Yun yang menghadapi bahaya di luar sehingga kamu terus mengalami mimpi buruk yang sama sejak dia pergi." Su Ling'er menghibur. "Ada seseorang yang sangat mengkhawatirkannya di sini. Saya akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkannya jika dia berani pulang terlambat." Saat berbicara, Su Ling'er diam-diam mengalihkan pandangannya ke samping. Garis pandangnya kabur, seolah tertutup kabut. "Kakak Yunce, sudah 3 tahun. Aku sangat merindukanmu." Itu hanya mimpi buruk," kata Xiao Lingqi ringan. Beberapa saat berlalu ketika dia akhirnya mengangkat kepalanya. Pipinya tampak jauh lebih bersinar dan tidak ada lagi tanda-tanda warna pucat seperti sebelumnya. "Ling'er, aku membuatmu terus-menerus mengkhawatirkanku sejak C kecil meninggalkan tempat ini. Tapi, aku merasa aku tidak akan kehilangan kesadaran tanpa alasan mulai sekarang." "Hah?" Su Ling'er terkejut. "Ini mungkin terdengar sangat aneh, tapi sebenarnya aku merasa begitu," kata Xiao Lingqi sambil tersenyum tipis. "Aku tidak ingin C kecil sibuk mengkhawatirkanku setelah kembali. Itu semua hanya mimpi. Hanya mimpi." Melihat keluar jendela, dia dengan ringan bergumam di dalam hatinya. Danau Surgawi Netherfrost adalah tempat suci nomor 1 di alam Song Salju tanpa keraguan. Di Sekte Divine Ice Phoenix, bahkan para murid dari Aula Divine akan menganggapnya sebagai sebuah berkah besar untuk dapat memasuki Danau Surgawi Netherfrost sekalipun dalam hidup mereka. Namun, Danau Surgawi telah menjadi milik pribadi Yun Ce sejak dia mengakui Mu Xuanyin sebagai tuannya. Terutama, sejak Mu Xuanyin menyeret dia kembali ke Sekte, dia akan menghabiskan setidaknya 70% waktunya di dalam Danau Surgawi Netherfrost. Yun Ce sedang duduk bersila dengan mata terpejam di tengah Danau Surgawi. Tidak ada aura di tubuhnya tetapi gelombang demi gelombang air di Danau Surgawi naik dan mengalir perlahan di sekelilingnya. Sebenarnya bukan air Danau Surgawi yang tanpa suara dipengaruhi oleh Yun Ce, tapi kekuatan es terkandung di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa di antara energi yang dimiliki Yun Ce, kekuatan api Golden Crow adalah yang terkuat. Terbukti, kekuatannya telah melampaui api Phoenix setelah dia mendapatkan versi lengkap dari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar. Bahkan tidak perlu menyebutkan kekuatan Ice Phoenix, yang merupakan energi terlemah yang dimilikinya, karena hanya didukung oleh setetes darah dewa. Namun, Mu Xuanyin memaksanya berlatih kanon penobatan Dewa Phoenix Es dari awal sekali lagi. Dibandingkan dengan saat itu di Frozen Cloud Asgard, ketika dia harus memahami formula mendalam dari Frozen and Divine Arts,
sendirian dan secara paksa mengolahnya. Kali ini ada Mu Suanyin di sisinya, dan tubuhnya basah kuyup dalam air. Danau surgawi Netherfrost yang memiliki aura es yang sangat murni. Hasilnya, ada perbedaan yang sangat besar dalam realisasinya terhadap isi kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Selain itu, pemahamannya tentang hukum embun beku juga mengalami perubahan kualitatif. Bagaimanapun juga, Mu Suanyin adalah makhluk yang berada pada level yang sangat tinggi. Yunce mungkin tak terkalahkan dalam hal afinitasnya terhadap elemen karena ia memiliki vena mendalam dewa jahat, namun pemahaman dan kendalinya terhadap hukum es jauh lebih rendah daripada Mu Suanyin. Pada saat itulah 7 sinar dingin muncul tiba-tiba dan melesat ke arah punggungnya. Yunce bereaksi hampir seketika saat tubuhnya bangkit sambil mempertahankan postur yang sama, dan 7 sinar dingin menembus bayangannya. Ketika Yunce baru saja memasuki alam asal ilahi, Mu Suanyin tidak ragu-ragu untuk berdebat dengannya secara pribadi setiap hari untuk membantunya memahami keberadaan sensasi. Alam asal ilahi adalah alam pertama dari jalan ilahi, serta alam yang sangat penting di mana para praktisi meletakkan dasar bagi kemajuan mereka di masa depan. Di alam ini, tubuh mengalami perubahan kualitatif dari biasa menjadi ilahi, dan tingkat perubahan tertinggi adalah membangkitkan sensasi tubuh. Namun tidak ada satupun di antara 10.000 praktisi yang mampu mencapai hal seperti itu. Bahkan ada banyak praktisi dari alam kesengsaraan ilahi dan alam roh ilahi yang tidak pernah benar-benar merasakan sensasi. Namun jika seorang praktisi dapat membangkitkan sensasi ketika mereka berada di alam asal ilahi, mencapai kondisi paling sempurna di alam asal ilahi, mereka akan mampu meletakkan landasan yang sangat sempurna untuk kemajuan masa depan mereka dalam jalan ilahi. Awalnya, Yunce hampir mencapai pencapaian tersebut, namun karena dia mencapai langsung ke alam jiwa ilahi dalam satu langkah karena Yin Vital Es Phoenix dari Mu Suanyin, meskipun kekuatannya yang dalam sangat diperkuat, dia gagal mencapai kesempurnaan alam asal ilahi. Selain itu, kurangnya pemahamannya tentang alam asal ilahi menyebabkan dia meletakkan fondasinya dengan tergesa-gesa. Hal pertama yang Mu Suanyin ingin Yunce lakukan adalah membangun kembali yayasannya. Tidak peduli urat nadi atau fisiknya, Yunce jauh lebih tidak biasa daripada orang biasa. Oleh karena itu, meskipun dia telah membangun fondasi yang sangat buruk untuk jalan ilahi, kecepatan dia untuk membangunnya kembali sangatlah cepat. Kekuatannya yang dalam mungkin tidak berkembang setidaknya dalam setengah tahun setelah dia kembali ke Snow Song Realm, namun pemahamannya tentang aturan jalan ilahi telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hal-hal yang tidak jelas baginya di masa lalu kini menjadi jelas seperti siang hari. Ketika keberadaan sensasi secara bertahap menjadi lebih jelas baginya dan mencapai titik kritis, keberadaan sensasi itu kembali menjadi semakin kabur hingga dia benar-benar tidak dapat merasakannya lagi. Namun, dia kemudian dapat merasakan bahwa cara tubuhnya memandang dunia tampaknya sedikit berubah. Setelah dia membangun kembali fondasinya, Mu Suanyin akhirnya memulai bimbingannya pada budidaya kekuatannya yang mendalam. Dia tidak ragu sama sekali untuk menggunakan semua ramuan spiritual tingkat tertinggi yang dimiliki oleh Sekte Divine Ice Phoenix pada Yunce. Sejak saat itu dan seterusnya, ranah mendalamnya meningkat pesat, dengan kecepatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Seolah-olah dia menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Dalam waktu singkat 7 hari, kultivasinya meningkat dari alam jiwa ilahi tingkat kedua ke tingkat ketiga, dan kemudian ia memasuki tingkat keempat hanya setelah 3 bulan. Dia kembali mencapai tahap akhir dari alam jiwa ilahi, dan kultivasinya terus berkembang hingga dia mencapai puncak alam jiwa ilahi. Dalam lingkungan di mana dia secara paksa terputus dari dunia oleh Mu Suanyin dan tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun dari luar, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Yunce adalah berkultivasi. Seluruh dirinya secara bertahap memasuki keadaan obsesi,
karena dia tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah perubahan terus-menerus dalam kekuatannya yang mendalam, dan pemahamannya tentang jalan ilahi menjadi semakin jelas dan menyeluruh. Tidak ada peringatan dari 7 berkas cahaya dingin yang datang menembaki punggung Yunce. Seolah-olah mereka tiba-tiba keluar dari celah angkasa. Indra rohnya tidak merasakannya sama sekali, tetapi tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada indra rohnya yang dapat merasakan keberadaan sinar tersebut. Yunce dengan cepat berbalik di langit, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia terjatuh di bawah kekuatan yang tak tertahankan, dan dia secara paksa ditampar ke dalam danau surgawi. Tuan, Yunce mengucapkan sapaannya sambil berlutut dengan satu kaki di tengah danau surgawi. Mu Xuanyin sedang melihat ke bawah dari langit. Tatapannya yang sedingin es menyapu seluruh tubuhnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sudah waktunya. Duduk. Dia tidak memberi Yunce kesempatan untuk bertanya apapun. Akibatnya, Yunce hanya bisa memperbaiki postur tubuhnya dan duduk kembali di danau surgawi. Mu Xuanyin turun dari langit dan menghampirinya. Dia menggerakkan tangan kanannya dengan ringan di udara saat cahaya biru muncul satu demi satu. Setiap kali cahaya biru muncul, itu akan disertai dengan aura dingin yang menusuk tulang namun seluas lautan. Saat Mu Xuanyin dengan ringan menunjuk ke depan, cahaya biru dan auranya mengalir ke tengah alis Yunce. Ini, darah ilahi dari Ice Phoenix. Yunce tidak asing dengan aura darah dewa Ice Phoenix. Saat itu, ketika dia mengakui Mu Xuanyin sebagai gurunya, dia dianugerahi setetes darah dewa, yang merupakan bantuan yang hanya bisa didapatkan oleh murid langsung Mu Xuanyin. Tapi sekarang, Mu Xuanyin sekali lagi memberinya darah dewa Ice Phoenix. Lebih-lebih lagi, sebanyak 6 tetes pada saat itu. Garis keturunan Ice Phoenix sulit untuk diwariskan, yang merupakan alasan terbesar di balik alam Snow Song, jauh lebih lemah daripada Flame God Realm. Menggunakan setetes darah asli Ice Phoenix berarti berkurang 1 tetes selamanya. Oleh karena itu, di Sekte Divine Ice Phoenix, hanya setelah selang waktu beberapa ribu tahun setetes diberikan kepada murid langsung dari Master Sekte. Tapi Yunce sebenarnya dianugerahi 7 tetes darah dewa Ice Phoenix oleh Mu Xuanyin. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah alam Snow Song. Jika masalah ini menyebar, niscaya akan mengejutkan semua orang di sekte tersebut. Guru, jangan terganggu, Mu Xuanyin berkata dengan nada tegas, guru tidak akan membantumu menangani 6 tetes darah dewa ini. Anda perlu memperbaikinya sendiri. Darah ilahi dari Ice Phoenix mengandung hukum es tertinggi yang hanya dapat dipahami jika Anda menyempurnakannya sendiri. Ini juga merupakan kesempatan terbaik bagimu untuk menerobos ke alam kesengsaraan ilahi. Suara di samping telinganya perlahan menjadi tidak jelas. Yunce juga tidak lagi memperhatikan hal lain saat dia fokus sepenuhnya pada 6 tetes darah dewa Ice Phoenix. Tetesan ilahi yang baru didapat perlahan menyatu dengan pembuluh darah dan pembuluh darahnya yang dalam. Di dalam tubuhnya, darah dewa naga, darah dewa burung Phoenix, dan darah dewa burung gagak emas merasakan kehadirannya dan mengeluarkan aura dewa yang kuat, namun tidak ada tanda-tanda penolakan dari mereka seperti yang diharapkan secara normal. Mu Xuanyin tidak meninggalkan tempat itu, dan diam-diam menatap Yunce saat dia merasakan perubahan auranya. Berdasarkan pengalamannya selama 10.000 tahun dan pengetahuannya yang sangat luas, dia sangat yakin bahwa hanya dengan Yunce lah koeksistensi sempurna antara darah dewa, aura dewa, dan tubuh dewa dapat terjadi di seluruh alam dewa, di alam primal yang tak terbatas. 7 hari kemudian, gelombang mulai melonjak tiba-tiba di danau surgawi Netherfrost saat aura kacau dari sekeliling, dan bahkan dari dalam danau surgawi, mengalir menuju Yunce. Aura yang ada di tubuh Yunce menghilang sesaat, setelah itu sekali lagi meletus dengan dahsyat dan segera memaksa air di sekitarnya menjauh,
menimbulkan pusaran air yang cukup besar. Yunce membuka matanya perlahan. Pada saat itulah roh es di atas danau surgawi menghentikan tarian anggun mereka. Mereka semua dengan panik mengerumuni Yunce dan terbang di samping tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan kegembiraan yang samar. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda bubar bahkan setelah jangka waktu yang lama. Yunce perlahan mengangkat tangannya dan merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya dan di pembuluh darahnya. Ini adalah alam kesengsaraan ilahi. Mu Xuanyin telah mengesampingkan segalanya selama 2 tahun penuh, menaruh seluruh hatinya untuk membimbingnya. Ia membangun kembali fondasinya dan menjalani latihan keras siang dan malam di lingkungan tertutup. Dengan bantuan lebih lanjut dari pengobatan spiritual dan lingkungan tingkat paling atas di Snow Song Realm, serta 6 tetes darah Dewa Ice Phoenix, Yunce akhirnya berhasil menembus alam jiwa ilahi setelah 2 tahun, dan berhasil mencapai alam kesengsaraan ilahi. Ini adalah saat yang dia rindukan bahkan dalam mimpinya. Bahkan ia sendiri tidak pernah percaya bahwa ia bisa mencapai kemajuan sebesar itu hanya dengan mengandalkan kultivasi. Dia berpikir bahwa satu-satunya hal yang dapat mewujudkan angan-angannya ini tidak lain adalah pelet giok penta semesta. Tapi sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan ilahi. Dia telah mencapainya melalui kultivasi, tanpa bantuan apapun dari pelet giok penta semesta. Itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan baginya 2 tahun lalu. Dia seharusnya bersemangat dan liar karena kegembiraan, tetapi Yunce memiliki pikiran yang tenang saat ini. Dia hanya merasakan kepuasan mendalam dan kebahagiaan ringan di hatinya. Hal yang dulu dia anggap sebagai harapan yang berlebihan dan hasil dari kerinduannya yang tiada taraf, tampaknya hanya pantas dan logis saat ini. Akhirnya, Yunce meletakkan tangannya di dada sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setiap kali seorang praktisi menerobos alam besar, tidak hanya kekuatan mereka yang mendalam akan sangat diperkuat, alam mereka juga akan menyublim, menyebabkan perubahan yang jelas dalam persepsi mereka terhadap dunia. Namun di luar dugaan, kali ini dia tidak mengalami perubahan seperti itu, seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Roh-roh es yang menutupi seluruh langit masih berputar-putar di sekelilingnya. Saat emosi Yunce perlahan mereda, dia menemukan Mu Xuanyin masih ada di sampingnya, sepertinya tidak pernah meninggalkannya sendirian selama ini. Bagus sekali, lagi pula kamu tidak mengecewakanku. Mu Xuanyin memberinya anggukan ringan. Mungkin itu adalah kata-kata persetujuan pertamanya dalam 2 tahun ini. Di alam asal ilahi, para praktisi menyingkirkan tubuh fana, dan di alam jiwa ilahi, jiwa mengalami perubahan kualitatif. Namun, alam kesengsaraan ilahi berbeda dari 2 alam sebelumnya. Setiap kali tingkat kultivasi Anda meningkat sebesar alam kecil di alam kesengsaraan ilahi, itu hanya akan menyebabkan peningkatan kekuatan yang dalam, dan totalnya hanya memiliki 9 alam kecil. Implikasi di baliknya adalah, selangkah demi selangkah mendekati kesengsaraan di 9 langit. Alam asal ilahi dan alam jiwa ilahi keduanya termasuk dalam tahap pembangunan fondasi jalan ilahi. Namun hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang praktisi di alam kesengsaraan ilahi adalah selangkah demi selangkah semakin dekat dengan jalan ilahi yang sejati. Namun, manusia yang berkultivasi menjadi dewa pasti akan menghadapi hukuman surga. Ketika Anda mencapai puncak alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-9, dan mengambil langkah maju tanpa henti, petir kesusahan akan turun. Tetapi perlu dicatat bahwa kesengsaraan surgawi yang harus dihadapi oleh seorang praktisi mendalam ketika mencoba menerobos dari alam kesengsaraan ilahi tidaklah sama. Semakin tinggi bakat bawaan Anda, surga akan semakin iri terhadap Anda. Lebih dari 90% praktisi akan menghadapi petir kesengsaraan tahap pertama, namun mereka yang memiliki bakat sangat tinggi akan bertemu dengan tahap kedua atau bahkan lebih tinggi. Selain itu, kekuatan kesengsaraan akan berlipat ganda dengan setiap peningkatan tahapan.
Meskipun lebih dari 90% praktisi hanya harus menghadapi tahap pertama dari kesengsaraan petir, hampir 60% dari mereka masih binasa di bawah kekuatannya. Oleh karena itu, praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menghabiskan hidup mereka mengejar jalan mendalam tetapi sangat menghargai hidup mereka, memilih untuk secara paksa menekan kekuatan mendalam mereka di alam kesengsaraan ilahi dan tidak pernah mencoba untuk menerobos. Ini adalah hal-hal yang juga dikatakan Mu Bingyun kepadanya ketika Yun Ce pertama kali tiba di alam dewa. Apalagi penjelasannya jauh lebih detail. Tapi Yun Ce masih dengan tulus mendengarkan kata-katanya dari awal sampai akhir. Adapun alam kesengsaraan ilahi itu sendiri, saya juga telah menyebutkannya sebelumnya. Alasan saya mengangkat topik ini adalah agar Anda mengingat sesuatu dengan kuat. Nada suara Mu Xuanyin menjadi serius. Di masa depan, ketika kekuatanmu mencapai puncak alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-9 dan kamu hampir mencapai terobosan, kamu harus segera memberitahuku. Pastikan untuk tidak mengambil langkah terakhir itu sendiri. Kamu manusia, tapi ada terlalu banyak hal yang menentang dunia di tubuhmu. Anda harus sadar diri bahwa Anda juga memiliki bakat yang tinggi. Jika Anda dengan ceroboh mengambil langkah itu ketika saatnya tiba dan menyebabkan kesengsaraan turun, itu pasti akan menjadi kesengsaraan surgawi yang jauh lebih dahsyat daripada yang dihadapi orang biasa. Apakah kamu mengerti? Ya, Yun Ce menganggukkan kepalanya dengan berat. Murid ini akan mengingat instruksi guru. Dia baru saja memasuki alam kesengsaraan ilahi. Bahkan dengan bakatnya, dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai puncak alam kesengsaraan ilahi. Selain itu, Anda juga perlu mengingat bahwa meskipun kekuatan es lebih lemah dari nyala api, bahkan nyala api gagak emas atau nyala Phoenix pun tidak sebanding dengan sejumlah besar perubahan tidak teraturnya. Sekarang level latihanmu di Canon Ice Phoenix God Investiture telah mencapai penyelesaian yang sangat baik, kamu hanya dapat memahami bagaimana memanfaatkannya dengan baik saat bertarung dengan orang lain. Dipahami, murid ini akan mengingatnya, jawab Yun Ce dengan hormat. Karena kamu sudah mengingat semuanya, lakukan beberapa persiapan dan pergi ke alam ilahi surga abadi untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam yang telah lama ada di pikiranmu. Konvensi dewa yang mendalam akan diadakan dalam 3 hari. Nada suara Mu Xuanyin sangat datar, namun kata-katanya membuat Yun Ce segera melompat keluar dari danau surgawi seolah-olah dia disambar petir. Apa? 3 hari. Semakin pikirannya tenggelam dalam proses kultivasi, semakin sedikit dia bisa merasakan berlalunya waktu. Merupakan hal yang biasa bagi para ahli tingkat puncak di alam dewa untuk menjalani budidaya terpencil selama beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun. Ketika di dalam danau surgawi Netherfrost, Yun Ce merasakan perubahan dan penguatan kekuatannya, tapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa hari dimulainya konvensi dewa yang mendalam sudah dekat. Jelas, itu karena Mu Xuanyin tidak ingin perhatiannya terganggu sehingga dia tidak membangunkannya. Selama 2 tahun ini, 4 alam raja besar telah menyiapkan formasi dimensi untuk langsung menuju alam surga abadi di 900 alam bintang. Yang terdekat dari kami telah didirikan di wilayah selatan alam Snow Song, jadi ada cukup waktu bagi Anda untuk tiba sebelum konvensi dewa yang mendalam. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dipahami, jantung Yun Ce yang berdebar kencang akhirnya tenang setelah mendengar kata-katanya. Dia jelas ketakutan ketika dia mengetahui betapa sedikitnya waktu yang dia miliki, karena seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Menghubungkan seluruh wilayah ilahi timur berarti membentuk tidak kurang dari 900 formasi dimensi yang akan mengarah langsung ke alam ilahi surga abadi. Mengingat luasnya wilayah ilahi timur, ini adalah prestasi yang sangat mencengangkan. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa konvensi dewa yang mendalam kali ini sangat penting bagi 4 kerajaan besar, dan juga berbeda dari biasanya. Sekarang setelah kamu mencapai terobosan,
kamu telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam ilahi surga abadi. Anda dapat pergi ke sana sebagai penonton yang diundang, atau sebagai peserta. Tapi, sekarang semua orang tahu bahwa kontes pendahuluan dari konvensi dewa yang mendalam akan diadakan di dalam mutiara surga abadi. Menjadi satu-satunya harta karun surgawi yang mendalam di dunia saat ini, mutiara surga abadi memiliki hukum energi tingkat tertinggi di seluruh primal chaos. Akan sangat bermanfaat jika memasuki mutiara surga abadi dan mandi di aura ilahi surga abadi. Ini juga merupakan alasan utama di balik kegilaan dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi mendalam pada konvensi dewa mendalam kali ini. Karena Anda telah berkultivasi ke alam kesengsaraan ilahi, tidak ada alasan untuk melewatkan kesempatan seperti itu. Selain itu, alam Snow Song kita pada akhirnya hanyalah dunia bintang tengah. Bahkan jika orang-orang dari sini tiba di alam surga abadi, mereka hanya akan mendapatkan kursi untuk orang-orang tingkat bawah. Hampir tidak ada kesempatan untuk berhubungan dengan eksistensi tingkat tinggi di alam raja. Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk ditemukan oleh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi sebagai peserta. Oleh karena itu, Anda harus pergi bersama Bing Yun dan Huanzi ke alam surga abadi sebagai salah satu peserta. Bagaimana segala sesuatunya akan terungkap setelah Anda sampai di sana akan bergantung pada keberuntungan Anda. Namun pastikan untuk diingat bahwa hubungan antara Anda dengan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi jauh lebih tabu daripada yang Anda bayangkan. Rahasiakanlah dengan cara apapun, termasuk hal-hal yang telah diwariskan oleh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi kepada Anda. Bahkan jika kalian berdua bertemu satu sama lain, kalian tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya. Jika Anda gagal menemuinya meskipun Anda sudah berusaha, atau dia tidak mau bertemu dengan Anda, itu adalah yang terbaik. Mata dingin Mu Suanyin bergeser ke samping. Ingat kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, Anda akan mengesampingkan obsesi Anda dan tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Setelah itu, apakah Anda bersiap untuk kembali ke Blue Pole Star atau tinggal di alam Snow Song? Kami akan mendiskusikannya ketika waktunya tiba.